Halo semuanya, selamat datang. Di sesi kali ini kita akan sama-sama membedah ide-ide inti dari buku klasiknya Peter Lynch, Learn to Earn. Nah, buku ini tuh pas banget buat kita semua yang mungkin baru mau mulai ngerti gimana sih sebenarnya cara kerja uang dan investasi. Oke, kita mulai dari sini ya, dari sebuah perasaan yang kayaknya kita semua pernah ngalamin. Kita udah kerja keras, dapat gaji, tapi kok rasanya uang itu cuma numpang lewat doang ya, tiba-tiba udah habis aja buat macam-macam kebutuhan. Mau nabung buat maju secara finansial tuh rasanya susah banget. Oke, pilihan pertama kita biasanya apa? Nabung di bank. Ya, ini memang aman. Tapi ada satu musuh yang nggak kelihatan, namanya inflasi. Gampangnya gini, coba deh bayangin, uang 10.000 hari ini mungkin bisa dapat semangkuk bakso enak. Tapi 5 tahun dari sekarang dengan uang yang sama 10.000 itu mungkin kita cuma dapat setengah mangkuk. Nilai uang kita itu kegerus sama waktu. Nah, di sisi lain ada cara supaya uang kita tuh nggak cuma diem, tapi bisa ikut bekerja biar tumbuhnya lebih cepat dari inflasi. Itulah yang kita sebut investasi. Nah, ini dia bagian pertama yang jadi kuncinya. Gimana caranya kita mengubah uang kita dari yang tadinya cuma alat bayar jadi seorang pekerja yang bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi buat kita. Kita akan bahas dasar-dasarnya sekarang. Investasi itu bukan cuma buat orang-orang kaya loh. Anggap aja ini sebuah keahlian yang bisa kita pelajari buat bangun kekayaan. Rahasianya itu ada di sesuatu yang namanya bunga majemuk. Gampangnya, bayangin aja kayak bola salju. Keuntungan kecil yang kamu dapat hari ini, besok keuntungan itu bakal ikut menghasilkan keuntungan baru lagi. Jadi, bola saljunya itu bakal terus ngegelinding. Makin lama makin besar, tanpa perlu kita dorong-dorong terus. Keren kan? Oke, katakanlah kita udah siap nih mau investasi. Pertanyaan selanjutnya, terus naruh uangnya di mana dong? Nah, ternyata wadah buat naruh uang kita tuh ada banyak banget. Buku ini ngejelasin ada 5 pilihan dasar yang perlu kita tahu. Di slide ini kita bisa lihat pilihannya. Ada rekening tabungan yang paling aman tapi ya gitu deh, pertumbuhannya paling pelan. Terus ada barang koleksi, properti, sama obligasi atau surat utang. Masing-masing ini punya karakter yang beda-beda. Tapi, buku ini secara khusus menyoroti satu pilihan yang punya potensi pertumbuhan jangka panjang paling besar, yaitu saham. Nah, yuk kita coba fokus ke saham. Kenapa? Karena sadar atau nggak sadar, hampir semua merek besar yang kita pakai tiap hari, mulai dari handphone di tangan kita sampai kopi yang barusan kita minum, itu adalah perusahaan yang sahamnya bisa kita beli. Jadi, ngertiin saham itu sama aja kayak ngertiin dunia bisnis di sekitar kita. Coba deh, lupain dulu grafik-grafik yang rumit dan bikin pusing. Konsepnya tuh sebenarnya sederhana banget. Beli saham itu ibaratnya kamu ikut patungan modal di warung mie langganan kamu, artinya kamu dapat sepotong kecil dari bisnis warung mie itu. Nah, kalau warungnya makin laris, terus buka cabang di mana-mana, ya nilai potongan kepemilikan kamu itu juga ikutan naik. Sesederhana itu idenya. Jadi, coba deh ingat-ingat selalu, ide ini, investasi itu intinya adalah tentang kepemilikan. Uang kita tuh bukan lagi cuma angka diem di rekening, tapi udah jadi bagian dari sebuah mesin bisnis yang beneran ada, yang punya harapan untuk terus tumbuh dan berkembang bareng sama perusahaannya. Pertanyaan yang bagus banget. Kok bisa sih ada sistem patungan bisnis dalam skala raksasa kayak gini? Gimana ceritanya? Nah, untuk ngertiin itu, kita perlu lihat asal-usul dari sistemnya itu sendiri, yaitu kapitalisme. Sekarang, ayo kita mundur sedikit ke belakang. Anggap aja investasi itu permainan. Supaya kita jago mainnya, kita kan harus tahu aturannya. Dan dari mana aturan itu datang. Nah, kita mau lihat sedikit sejarah kapitalisme yang jadi papan permainan dari investasi modern yang kita kenal sekarang. Ternyata konsep ini tuh udah ada ratusan tahun yang lalu. Dimulai dari orang-orang patungan buat modalin kapal dagang di abad ke-17, terus idenya dirumusin jadi aturan main sama Adam Smith, sampai akhirnya jadi pasar raksasa yang diatur sama pemerintah buat ngelindungin kita sebagai investor. Perjalanannya panjang banget, dari ide yang sederhana jadi sistem global yang kompleks. Nah, seiring tumbuhnya sistem ini, muncul satu tantangan besar, yaitu monopoli. Biar gampang ngertinya, kita pakai analogi yang sederhana banget. Coba deh bayangin skenario ini. Nah, ini dia inti dari idenya Adam Smith. Persaingan itu bagus buat kita semua, para konsumen. Kalau di kota cuma ada satu penjual nasi goreng, dia kan bisa seenaknya pasang harga mahal. Rasanya juga mungkin biasa aja. Tapi, begitu muncul penjual nasi goreng lain, mereka pasti bakal lomba-lomba bikin yang paling enak dengan harga paling bagus buat narik kita. Persaingan inilah yang lindungin kita. Makanya ada yang namanya undang-undang anti monopoli. Oke, kita udah tahu apa itu investasi dan dari mana asalnya.
Sekarang bagian yang paling penting, gimana cara ngelakuinnya dengan benar? Jawabannya tuh bukan soal teknik yang rumit, tapi dimulai dari pola pikir yang tepat. Kita harus melihat investasi sebagai bisnis, bukan sebagai ajang judi. Jadi, poin krusialnya itu ini. Kita itu berinvestasi di bisnisnya, bukan cuma nebak-nebak harga sahamnya besok bakal naik atau turun. Coba deh berpikir kayak seorang pemilik bisnis yang peduli sama kesehatan jangka panjang perusahaannya, bukan cuma harga sesaat. Buku ini juga ngingetin kita soal beberapa jebakan umum buat pemula. Misalnya, nunda-nunda terus buat mulai karena ngerasa uangnya belum cukup banyak. Atau ikut-ikutan temen beli saham padahal nggak ngerti sama sekali itu bisnisnya apa. Dan yang paling sering nih, panik jual semua investasi pas harga pasar lagi anjlok. Dengan kita tahu dan menghindari kesalahan-kesalahan ini, kita udah selangkah lebih maju dari yang lain. Dan ini menurut saya pesan yang paling memberdayakan dari buku Learn to Earn. Dengan sabar dan mau belajar, siapapun dari kita bisa ngambil kendali atas masa depan finansial kita sendiri. Ini tuh keahlian, bukan soal keberuntungan semata. Nah, sebagai penutup dan bahan diskusi kita nanti di klub buku, coba deh renungkan pertanyaan ini. Lain kali pas kamu lagi minum kopi dari merek terkenal atau lagi belanja di minimarket, coba deh lihat dari sudut pandang yang beda. Bukan lagi cuma sebagai konsumen, tapi coba tanya ke diri sendiri. Ini bisnisnya bagus nggak ya? Saya mau nggak ya jadi salah satu pemiliknya? Selamat berpikir!